Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PBL-IF 49 dengan judul PBL Pengolahan Data Warga Tingkat RW dengan Manpro Bapak Ahmad Hamim Tohari. Ini adalah perkenalan dari kelompok kami. Dari yang pertama Randy Kurniawan Saputra, yang kedua saya Dewata Dwiranda sebagai ketua, dan Muhammad Saiful Jinan Rizky sebagai anggota. Di sini akan dilanjutkan dengan Randy tentang deskripsi proyek. Oke. Deskripsi proyek. Deskripsi umum tentang pengolahan data warga tingkat RW. Aplikasi pengolahan data warga tingkat RW adalah sebuah aplikasi yang dirancang khusus untuk membantu pengelolaan dan pemrosesan data penduduk pada tingkat RW dalam sebuah wilayah atau permukiman. Aplikasi ini biasanya digunakan oleh pemerintah setempat, organisasi masyarakat, atau komunitas untuk berbagai tujuan. Tujuan perencanaan perkembangan wilayah, pemantauan keamanan, dan penyediaan layanan besar kepada penduduk. Ada berbagai macam hal. Yang pertama, 1. Pencatatan data penduduk. 2. Administrasi keanggotaan. 3. Pendataan kependudukan. Yang keempat, manajemen keamanan. Yang kelima, pelayanan masyarakat. Yang keenam, laporan dan analis data. Yang ketujuh, komunikasi dan interaksi dengan penduduk. Yang di bagian sebelah kanan ini adalah sebuah prototipe yang tentang situs, tentang aplikasi kami. Selanjutnya, kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional ada berbagai macam. Yang pertama, pencatatan data penduduk. Aplikasi harus mampu mencatat data penduduk secara rinci, termasuk nama, alamat, usia, jenis kelamin, status pernikahan, pendidikan, pekerjaan, dan informasi yang relevan. Manajemen keanggotaan. Aplikasi harus memungkinkan pengolahan keanggotaan penduduk dalam berbagai kelompok atau organisasi masyarakat yang ada di tingkat RW. Pendataan kependudukan. Aplikasi harus memiliki fitur pendataan atau sensus penduduk yang memungkinkan pembaruan dan secara berkala. Laporan dan analis data. Aplikasi harus dapat penghasilan laporan, grafik, dan analisis data untuk membantu dalam perencanaan dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Layanan masyarakat. Aplikasi harus mendukung penyediaan layanan masyarakat seperti pendataan keluarga miskin, pendistribusian bantuan sosial, dan perencanaan program kesehatan. Selanjutnya, manajemen keamanan. Aplikasi harus memiliki fungsi untuk mencatat dan melacak insiden keamanan serta aktivitas keamanan yang telah dilakukan oleh tugas keamanan setempat. Antara pemerintah RW dan penduduk untuk pengumuman konsultasi publik dan pengumpulan masukan. Aksesibilitas data. Aplikasi harus memungkinkan akses data yang mudah, cepat untuk penggunaan yang sah seperti petugas pemerintah dengan tingkat akses sesuai. Fungsional. Yang pertama, ada keamanan data. Aplikasi harus tingkat keamanan yang tinggi untuk melindungi data pribadi penduduk dari ancaman bocoran dan penyalahgunaan. Kinerja. Aplikasi harus responsif yang mampu menangani volume data yang besar tanpa mengalami keterlambatan yang signifikan dalam pemrosesan. Tingkat dukungan. Aplikasi harus memiliki mekanisme dukung teknis yang tersedia untuk membantu pengguna dengan masalah teknis atau pernyataan terkait aplikasi. Selanjutnya, skalibilitas. Aplikasi harus dapat ditingkatkan jika wilayah RW tumbuh atau jika ada peningkatan dalam jumlah data yang harus dikelola. Keberlanjutan. Aplikasi harus dirancang untuk berkelanjutan termasuk pembaruan rutin dan perawatan teknis untuk menjaga fungsionalitasnya. Patuh hukum. Aplikasi harus mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku dengan privasi data, perlindungan data, dan ketentuan lain yang relevan. Antar muka pengguna yang ramah.
Aplikasi harus memiliki antarmuka pengguna intuitif dan mudah digunakan, sehingga dengan berbagai tingkat keahlian teknologi dapat menggunakan dengan mudah. Adalah dengan daya terbatas, maka aplikasi harus dirancang untuk mengkonsumsi sejumlah kecil daya. Ini ada use case diagram. Kita memiliki 3 pengguna. Yang pertama dan user, kedua warga, ketiga ketua RW atau admin. Yang poin pertama ada register, indeks, melihat abot atau kontak US, mengisi data diri keluarga, membuat agenda mingguan, membuat kas komplek, melihat kas komplek, mengajukan surat, melihat status pengajuan surat, melihat profil, mengubah profil warga, melihat daftar pengajuan surat, mengubah status pengajuan surat, mengirim notifikasi kepada warga untuk mengambil surat di rumah RW. IRD diagram. Di sini kita memiliki 6 entitas. Yang pertama ada user, data keluarga, pendawa, pengajuan surat, admin. Selanjutnya saya akan menjelaskan skema relasi yang kami buat. Ada 11 tabel pada gambar berikut. Selanjutnya ada wireframe yang telah kami buat, yaitu ada tampilan indeks login, registrasi, profile, dashboard. Dan selanjutnya ada master data agama, tambah agama, master data dokumen, tambah dokumen. Berikutnya ada master data klasifikasi penduduk, tambah klasifikasi penduduk, kartu keluarga, tambah KK. Dan yang terakhir ada data penduduk, laporan penduduk, agenda tentang kami. Implementasi website. Berikut adalah implementasi website yang telah kami buat, yaitu ada indeks login, registrasi, profile, dashboard. Lalu ada master data agama, tambah agama, tampilan master data dokumen, tambah dokumen, master data klasifikasi penduduk, tambah klasifikasi, kartu keluarga, tambah KK, dan yang terakhir ada data penduduk, laporan penduduk. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada ketua kami, Dewarta. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang riwayat pengerjaan. Dari yang pertama, perencanaan dari minggu pertama sampai minggu kedua itu kami menghasilkan luaran, deskripsi umum, dan perencanaan kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Yang kedua, analisis. Minggu kedua sampai minggu ketiga itu kita menghasilkan luaran use case diagram, IRD diagram, skema relasi. Yang ketiga, desain. Itu dikerjakan di minggu ketiga sampai minggu keempat. Luaran yang dihasilkan wireframe, Figma, dan prototype. Lalu untuk implementasi pada minggu kelima, implementasi database. Untuk yang keenam, kita melakukan luaran yang dihasilkan, yaitu uji coba aplikasi. Selanjutnya, kendala dalam proyek. Yang pertama, kurangnya waktu untuk berdiskusi karena pekerjaan, namun bisa diatasi dengan Zoom malam setelah perkuliahan. Yang kedua, kurangnya waktu untuk bertemu dengan penyusul karena bekerja. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang kontribusi para anggota. Yang pertama, saya sendiri, Dewarta Dirianda sebagai ketua, saya menyelesaikan gambaran umum. Yang kedua, deskripsi umum, 3 skema relasi, desain tampilan login, implementasi database, implementasi form login, halaman admin, halaman data agama, halaman dokumen, dan dashboard. Yang ketujuh, desain mockup halaman login, admin, data agama, dan data dokumen.
Selanjutnya, kontribusi anggota yang dikerjakan oleh Randy Kurniawan Saputra. Yang pertama, membuat use case diagram, membuat IR di Dragam. Yang ketiga, membuat prototype. Yang keempat, implementasi halaman data penduduk dan halaman laporan. Yang kelima, desain mockup halaman data penduduk dan halaman laporan. Selanjutnya, kontribusi anggota dari Muhammad Saiful Jin dan Rizky. Yang pertama, membuat desain wireframe. Yang kedua, revisi use case diagram. Yang ketiga, membuat PPT. Yang keempat, implementasi halaman klasifikasi penduduk, halaman kartu keluarga. Yang kelima, desain mockup halaman klasifikasi penduduk, halaman kartu keluarga, dan halaman agenda. Berikut adalah dokumentasi pertemuan dengan klien, namun di sini hanya dihadiri dengan saya sendiri. Dua anggota saya sedang dalam bekerja. Rencana selanjutnya yang akan kami lakukan yaitu melanjutkan implementasi codingan untuk menambahkan fitur agenda dan kas keuangan. Demikian dari presentasi kami dari kelompok PBLIF 49. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.